keempat, yakni Mas Rahmat Hussein Harahap dari UPN Veteran Yogyakarta. Mas Rahmat Hussein, apakah akan menampilkan presentasinya sendiri atau bagaimana? Saya coba dulu, Pak. Nanti kalau bermasalah baru. Baik, silakan. Waktu presentasi 7 menit dimulai sejak penyampaian materi dimulai. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia, panelis, serta teman-teman peserta adu gagasan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hussein Harahap dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan esai saya yang berjudul Secerca Harapan dari Hasil Perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 untuk masa depan eksplorasi pertambangan Indonesia. Selanjutnya, mengapa saya mengambil judul seperti itu? Dengan latar belakang Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya yang melimpah. Dengan kekayaan alam tersebut merupakan hak semua rakyat Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 dengan bunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk memastikan terwujudnya dari pasal tersebut, maka dibentuklah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba. UU Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batu bara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya. Revisi yang dilakukan UU Minerba dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih belum menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba. Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia serius untuk melindungi segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara. Untuk berlakunya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 memberikan beberapa pembaruan yang terutama yang diterapkan guna mendukung tercapainya kepentingan nasional. Salah satu topiknya yaitu tentang eksplorasi. Hal ini dikarenakan eksplorasi merupakan salah satu kunci awal kesuksesan pertambangan untuk tahap selanjutnya. Eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 5 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Eksplorasi merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi dengan biaya yang sangat besar dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan ketidakpastian mineral. Selama ini, kegiatan eksplorasi di Indonesia masih banyak dilakukan secara konvensional yang ditandai dengan dibutuhkannya usaha, waktu, dan modal yang cukup besar dalam kegiatannya. Semua hal tersebut membuat kegiatan eksplorasi memiliki faktor risiko sangat tinggi dengan hasil yang tidak diprediksi atau penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan kemajuan teknologi yang ada, beberapa faktor risiko pada kegiatan konvensional dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan kembali kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi minerba di Indonesia dalam beberapa waktu belakang ini masih sangat minim. Padahal eksplorasi merupakan salah satu kunci awal dari
proses penambangan. Jika merujuk dari SP Global Marketing Intelligence pada tahun 2020 diketahui bahwa selama 20 tahun terakhir total biaya eksplorasi Indonesia hanya 1% dibandingkan dengan eksplorasi yang dikeluarkan di perusahaan pertambangan di dunia. Merujuk dari data yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, selama 5 tahun terakhir, alokasi belanja eksplorasi, kegiatan eksplorasi tidak pernah melebihi 3,5% dari total investasi Minerba di tahun yang sama. Dengan penjabaran pada tahun 2015, investasi yang digunakan hanya 3,31%, tahun 2016 1,6%, 2017 2,13%, tahun 2018 naik menjadi 2,14%, tahun 2019 menjadi 3,14%, dan tahun 2020 menjadi 3,50%. Walaupun terjadi kenaikan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020, namun peningkatan tersebut dirasa masih kurang untuk menyokong kebutuhan terhadap sektor minerba itu sendiri. Adapun strategi yang saya sampaikan yang dapat dilakukan dalam mendorong peningkatan terhadap kegiatan eksplorasi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, menetapkan adanya DKC yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan tambang pemegang IUP dan IUPK-OP. Ketiga, menggiat Junior Mining Company atau JMC yang dalam melakukan kegiatan eksplorasi yang luas dan lebih terstruktur. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum bagi para investor agar tertarik melakukan investasi dan mendorong ekosistem eksplorasi tambang di Indonesia. Untuk kesimpulannya, menurut saya, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah seharusnya memberikan secerca harapan bagi masa depan terkait dengan eksplorasi pertambangan di Indonesia, di mana berdasarkan tinjauan regulasi yang ada, dapat dijabarkan beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan di Indonesia dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk membantu memberikan jaminan konservasi minerba di masa mendatang untuk kepentingan nasional. Harapan saya, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dapat memberikan secerca harapan untuk masa depan eksplorasi pertambangan Indonesia serta berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk tercapainya kepentingan nasional sehingga mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Baik, terima kasih Mas Rahmat Hussein atas pemaparan presentasinya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dari panelis kepada Bang Sunarto. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Mas Rahmat Hussein Harahap. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya, Mas Rahmat Hussein. Dipanggil siapa ini? Mas Hussein bisa Rahmat ya. Baik, dari UPN Jakarta. Sangat menarik terkait dengan eksplorasi. Jadi yang perlu saya dalami adalah terkait dengan tadi kan menyinggung perubahan Undang-Undang Minerba UU 3 2020 itu memberi secercah harapan bahasanya Mas Rahmat Hussein. Nah, apa saja sih di dalam di Undang-Undang Minerba yang baru ini perubahan apa saja yang mendukung terkait dengan kegiatan eksplorasi pertambangan? Nanti mungkin bisa Mas Hussein sampaikan gitu kan. Terus yang kedua, ini kan sampai saat ini Undang-Undang Nomor 3 2020 kan peraturan pelaksananya masih belum lengkap, belum ada gitu. Kira-kira apa yang perlu diatur dalam undang-undang pelaksananya nanti, maksud saya di dalam peraturan pelaksananya nanti untuk mendukung peningkatan kegiatan eksplorasi? Apa kira-kira ini yang perlu diatur di peraturan pelaksananya untuk mendukung tadi kegiatan eksplorasi yang Mas Rahmat Hussein sampaikan gitu. Silakan. Baik, silakan Mas Rahmat Hussein menjawab pertanyaan dari Bang Sunarto. Waktu jawab 3 menit. Silakan. Baik. Apa perubahan untuk pertanyaan pertama, perubahan yang terjadi pada
UU Minerba nomor 4 tahun 2009 ke UU Minerba nomor 3 tahun 2020, yang yaitu pada UU Minerba nomor 4 tahun 2019 belum diwajibkan bagi perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi, sedangkan terjadinya amandemen kepada UU Minerba nomor 3 tahun 2020 diubah menjadi bahwa setiap perusahaan mewajibkan untuk dilakukannya eksplorasi karena bertujuan bahwa eksplorasi itu lebih meningkatkan perusahaan tambang ke depannya, karena eksplorasi dapat menguntungkan, yaitu dapat mengetahui sumber daya bahan tambang secara rinci untuk mengetahui, menemukan serta mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi dan mineralisasi yang akan ditemukan, sehingga sebaran dan kualitas serta kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan penambangan secara ekonomi lebih besar daripada perusahaan yang tidak melakukan eksplorasi. Jadi perubahan tersebut sangat bermanfaat. Serta dengan diadakan eksplorasi dapat mengendalikan dan memenuhi kebutuhan pasar atau industri karena dengan ada eksplorasi maka sebaran mineral yang diketahui itu lebih banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar serta industri. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau boleh diulang Mas pertanyaan. Yang baik, saya ulang ya. Yang kedua, kira-kira apa ini yang perlu diatur di peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba baru itu untuk mendukung kegiatan eksplorasi? Singkatnya gitu, Mas Husein, silakan. Ya, Pak. Yang perlu diatur di peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba nanti. Kira-kira menurut Husein apa saja ini untuk mendukung agar kegiatan eksplorasi itu lebih meningkat gitu? Yang saya harapkan yaitu sesuai yang saran yang saya berikan tadi, yaitu menetapkan adanya DKC yang harus dianggarkan oleh setiap perusahaan tambang pemegang IUP. DKC merupakan dana ketahanan cadangan. Dengan adanya dana ketahanan cadangan yang ditetapkan di pasal tersebut merupakan bentuk keseriusan perusahaan dalam mendukung aturan pemerintah terkait konservasi dan eksplorasi sumber daya dan cadangannya. Dengan adanya DKC tersebut, DKC Minerba digunakan untuk kegiatan. Terima kasih Mas Rahmat Husein atas jawabannya. Waktu sudah habis. Baik, Kak. Untuk selanjutnya tanya jawab dari Mas Farel. Apakah sudah siap untuk pertanyaan kepada Mas Rahmat Husein? Mohon izin Mas Rahmat, boleh lihat slide-nya. Tadi slide ke-6 saya mau bertanya, tapi tadi langsung ke next. Boleh lihat izin slide ke-6. Setelahnya. Nah, ini di paragraf yang kedua, jika merujuk data dari SP Global Market Intelligence pada Maret 2020 diketahui bahwa selama 20 tahun terakhir, total biaya eksplorasi di Indonesia hanya 1% dibandingkan biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa Mas tadi membandingkan perusahaan tambang dunia gitu loh? Ibaratnya gimana ya? Ini kan dia membandingkannya 1% biaya investasi pertambangan Indonesia dibandingkan dengan investasi biaya tambang di perusahaan dunia. Menurut saya itu kurang apple to apple, karena perusahaan pertambang dunia dengan suatu negara itu berbeda. Menurut pertanyaannya itu, kenapa Mas membandingkannya dengan kedua hal itu? Terus lalu pertanyaan kedua itu, bagaimana strategi Mas Rahmat dalam meningkatkan eksplorasi pertambangan dan mineral yang ada di Indonesia itu tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Terima kasih, itu saja. Baik, pertanyaannya, kenapa saya membandingkan eksplorasi
biaya eksplorasi Indonesia dengan dunia, karena dalam dunia pertambangan merupakan salah satu pemberi pemasukan bagi negara paling besar. Dengan adanya perbandingan biaya eksplorasi di dunia dan Indonesia, dapat mengetahui bahwa kegiatan eksplorasi Indonesia masih sangat kecil, sehingga berdampak kan, karena eksplorasi itu kan tahapan awal. Dari tahapan awal tersebut kan, kalau memang dieksplorasi berarti semakin banyak bahkan mineral yang dapat dikelola dan dapat yang dihasilkan, sehingga hasilnya juga makin banyak, sehingga makanya dibandingkan dengan dunia. Untuk yang kedua, bagaimana strategi? Boleh diulang pertanyaan? Bagaimana strategi Mas Rahmat Hussein itu dalam Indonesia tuh biaya investasinya tuh seminimal mungkin, kita jadi bisa mengeksplorasi banyak sumber tambang tapi pakai biaya sedikit. Terima kasih. Baik. Mohon maaf Mas Rahmat, waktu sudah habis. Baik, terima kasih Mas Rahmat Hussein atas pemaparan presentasinya. Untuk selanjutnya, persiapkan pertanyaan untuk peserta selanjutnya ya, Mas Rahmat Hussein. Baik, teman-teman peserta